Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Haryanti dengan NIM 1805520158 dari Prodi Akuntansi kelas H1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar perbankan syariah. Nah, sebelum saya membahas materi, di sini saya sudah menyiapkan 3 materi. Yang pertama, jenis akad, dan yang kedua, larangan terhadap transaksi yang mengandung barang dan jasa yang diharamkan, dan yang ketiga, larangan terhadap transaksi yang diharamkan, sistem dan prosedur pengolahan keuntungannya. Sebelum saya membahas materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu prinsip perbankan syariah. Prinsip syariah pada dasarnya mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor prinsip-prinsip sebagai berikut. Dan yang pertama yaitu keadilan, yang kedua kemitraan, dan yang ketiga transparansi, dan yang keempat universal. Nah, setelah kita mengetahui apa itu prinsip perbankan syariah, pastinya di dalam prinsip tersebut ada akad-akad yang mengaturnya. Sebelum saya bahas apa saja itu akad-akadnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu akad. Akad dalam bahasa Arab adalah al-aqd, yang artinya mengikat dan mengikatan. Sedangkan secara istilah, al-aqd adalah keterpautan ijab dengan kabul yang menurut konteks yang dibenarkan syariah yang memunculkan implikasi pada objeknya. Di dalam akad pastinya ada ijab dan kabul. Pengertian ijab itu sendiri yaitu ucapan yang pertama keluar dari penjual, dan kabul adalah ucapan yang keluar dari pembeli. Sebelum kita melakukan akad, kita pastinya harus tahu nih apa saja rukun-rukun akad. Di sini ada 3 rukun akad. Yang pertama, 2 pihak yang berakad, dan yang kedua, objek yang diakadkan, dan yang ketiga, redaksi akad. Yang pertama yaitu 2 pihak yang diakadkan. 2 pihak ini wajib ada dalam akad, karena kalau apabila 2 pihak ini tidak ada di dalam akad, maka akad tersebut tidak akan terjadi. Dan yang kedua yaitu objek yang diakadkan adalah sesuatu yang diakadkan, bisa itu uang, barang dagangan, atau jasa. Dan yang ketiga yaitu redaksi akad. Redaksi akad yaitu perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad seperti ijab dan kabul. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa itu prinsip perbankan syariah dan apa saja rukun-rukun akadnya, selanjutnya saya akan masuk ke dalam materi yang pertama yaitu jenis akad. Menurut fikih muamalah, akad dibagi menjadi 2 bagian, yaitu akad tabaru dan akad tijarah. Akad tabaru adalah akad yang bermaksud untuk tolong-menolong dan saling membantu. Karena semata-mata akad ini mengharapkan ridho Allah dan pahala dari Allah, dan tidak mencari keuntungan. Meskipun pihak yang terkait tidak mencari keuntungan, pihak ini dapat meminta bantuan kepada counterpartnya untuk menutupi biaya yang dikeluarkan selama akad itu berlangsung. Dalam akad tabaru juga ada 3 bentuk atau 3 jenis. Yang pertama itu yaitu meminjamkan uang, dan yang kedua meminjamkan jasa, dan yang ketiga memberikan sesuatu. Yang pertama, meminjamkan uang ada 3 jenis, yaitu pinjaman yang tidak mensyaratkan jaminan, dan yang kedua pinjaman yang mensyaratkan jaminan, dan yang ketiga pemberian pinjaman yang bertujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Pinjaman yang pertama yaitu pinjaman yang tidak mensyaratkan jaminan, biasanya menggunakan akad qard atau pinjaman. Akad qard adalah pemberian pinjaman harta kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi contohnya seperti saya meminjamkan uang kepada si A dan saya tidak mengharapkan imbalan apapun. Dan yang kedua yaitu pinjaman yang mensyaratkan jaminan. Pinjaman ini biasanya menggunakan akad haren atau gadai. Akad haren adalah menahan salah satu harga peminjam sebagai jaminan atas pinjamannya. Biasanya akad ini digunakan dalam pegadaian.
Dan yang ketiga yaitu memberikan pinjaman uang yang bertujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Akad ini biasanya menggunakan akad hawalah. Hawalah adalah pengalihan penagihan piutang atau penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang. Bentuk yang kedua yaitu meminjamkan jasa. Di dalam meminjamkan jasa juga ada terdiri dari 3 jenis, yaitu jenis yang pertama, jasa dalam bentuk melakukan sesuatu atas nama orang lain yang dibantu. Akad ini menggunakan akad wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak ke pihak lain dalam hal mewakilkan. Yang kedua yaitu jasa dalam bentuk menjadi wakil seseorang dengan tugas menyediakan jasa penitipan atau pemeliharaan. Akad ini biasanya menggunakan akad wadiah. Kita tahu sendiri pengertian wadiah adalah akad penitipan barang atau jasa kepada pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keutuhan, dan keamanan barang tersebut. Dan yang ketiga yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang tertanggung. Akad ini biasanya menggunakan akad kafalah. Pengertian kafalah itu sendiri adalah jaminan, pemberian jaminan kepada pihak lain di mana pemberi jaminan tersebut bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu barang atau suatu utang. Dan yang ketiga yaitu bentuk memberikan sesuatu. Yang termasuk akad ini adalah akad wakaf, akad hibah, akad sedekah, dan akad hadiah. Objek dari akad ini itu tidak boleh diperjualbelikan. Nah, jenis akad yang kedua yaitu akad tijaroh. Akad tijaroh adalah akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Contohnya biasanya terjadi pada jual beli, investasi, dan sewa menyewa. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh, akad tijaroh ini dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu Natural Asserting Contract atau NUC dan Natural Certainty Contract atau NCC. Yang pertama yaitu NUC. NUC merupakan jenis akad yang mengandung ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan. Contoh dari akad ini yaitu mudarabah, musyarakah, mujara'ah, musyakoh, dan muhabarah. Bentuk akad ini adalah akad kerjasama dalam melakukan bisnis. Dalam NUC, pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya dan mereka itu saling menanggung resikonya secara bersama-sama. Dan hasil yang diperoleh tentunya merupakan ketidakpastian. Oleh karena itu, sangat dilarang apabila pihak tersebut menetapkan hasilnya terlebih dahulu. Karena itu bisa termasuk dengan riba. Dan yang kedua yaitu Natural Certainty Contract atau NCC. NCC merupakan jenis kontrak dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungannya. Masing-masing pihak yang terlibat dalam NCC ini dapat melakukan prediksi terhadap jumlah maupun waktu pembayarannya. Contohnya seperti muharabah, salam, istisna, dan ijaroh. Bentuk dari akad ini biasanya akad pertukaran yang biasanya dilakukan dalam jual beli dan sewa menyewa. Nah, dan macam yang kedua yaitu akad sewa menyewa. Akad sewa menyewa ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ijaroh, yang kedua ijaroh mutahiyah batamlik, dan yang ketiga mujuah, jualah. Yang pertama yaitu ijaroh. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang dan jasa dalam waktu yang telah ditentukan melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan kepemilikan barang itu sendiri. Biasanya akad ini digunakan dalam semisal kita menyewa kos, menyewa kontrakan atau apartemen. Dan yang kedua itu yaitu ijaroh atau mutahiyah batamlik, yaitu adalah ijaroh yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek yang disewakan. Biasanya ini semisal kita menyewa rumah,
Terus di kemudian waktu kita dapat membayarnya. Dan yang ketiga yaitu jualah. Jualah adalah akad ijarah yang pembayaran didasarkan pada kinerja objek yang disewakan. Menurut kaidah fikih muamalah, ada dua konsep yang mengatur tentang akad tabaru dan akad ijarah. Yang pertama yaitu akad tabaru tidak boleh dicampur atau diubah menjadi akad ijarah. Dan yang kedua yaitu akad ijarah boleh dicampur atau diubah menjadi akad tabaru. Saya akan menjelaskan akad yang pertama yaitu akad tabaru tidak boleh diubah menjadi akad ijarah. Maksudnya, segala transaksi yang awalnya tidak bermaksud mencari keuntungan, kemudian setelah terjadi akad ternyata pihak yang terkait mendapatkan keuntungan, maka transaksi ini sangat dilarang dan hukumnya haram. Sedangkan akad yang kedua yaitu akad ijarah boleh diubah menjadi akad tabaru. Maksudnya yaitu setiap transaksi yang asalnya bertujuan mencari keuntungan, kemudian setelah terjadi akad, pihak yang terkait meringankan atau memudahkan pihak lain. Jadi akad ini menjadi akad tabaru dan hukum transaksi ini sangat dibolehkan. Dan setelah saya membahas jenis akad, saya akan melanjutkan dan masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Larangan ini sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindari kemudaratan. Para ulama juga sudah sepakat untuk menerapkan atau menetapkan hukum yang sama, yaitu mengharapkan segala sesuatu yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis. Bagi industri perbankan syariah, sangat melarang transaksi dalam bentuk pembiayaan yang terkait dengan pengadaan jasa seperti produk makanan, minuman, dan bahan konsumsi lainnya yang telah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sebagaimana sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu memakan daging babi, bangkai, darah, dan apa yang kamu sembelih dengan menyebut selain nama Allah. Tetapi apabila terpaksa memakannya dengan tidak menyiksanya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sebenarnya kita sudah dilarang untuk memakan daging babi, bangkai, darah, dan hewan yang cara menyembelihnya tidak menyebut nama Allah. Dan apabila kita kepepet atau tidak ada jalan lagi dan kita memutuskan untuk memakannya, asalkan tidak melampaui batas, itu diperbolehkan. Dan diharuskan setelah itu kita meminta ampunan kepada Allah. Selain yang sudah dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 3, barang-barang seperti minuman keras, narkoba, dan rokok sekalipun juga diharamkan oleh Islam. Mengapa rokok juga diharamkan? Karena rokok dapat menyebabkan penyakit dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Rasulullah juga melarang orang yang berjualan patung, majalah yang berisi gambar-gambar cabul atau yang bersifat pornografi, dan juga menjual film atau video porno. Karena mengapa Rasulullah melarang ini? Karena ini juga dapat menyebabkan fitnah atau menyebabkan orang berbuat kriminal, sehingga orang-orang yang menjual seperti barang-barang tersebut sangat dilarang dan hasil penjualannya itu hukumnya haram. Nah, kita masuk materi yang ketiga, yaitu larangan terhadap transaksi yang diharamkan, sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Di dalam materi ini ada beberapa jenis yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tadlis. Tadlis adalah ketidakpastian atau ketidaklengkapan informasi yang diterima oleh salah satu pihak. Tadlis ini biasanya terjadi pada hal jual beli, seperti tentang kuantitas, tentang kualitas, tentang harga, dan tentang waktu pembayarannya. Dan saya akan menjelaskan
hal-hal yang biasanya terjadi pada jual beli. Yang pertama yaitu kuantitas. Penjual biasanya mengurangi takaran barang atau mengurangi timbangan. Ini sering banget terjadi di pasar. Semisal penjual buah, pembeli memesan 1 kilo dan penjual itu melakukan timbangan. Timbangannya itu ternyata tidak ada 1 kilo, tapi penjual itu bilangnya 1 kilo, maka itu sangat diharamkan dan sangat dilarang. Dan hasil penjualannya itu hukumnya haram. Dan yang kedua adalah kualitas. Kualitas seperti contohnya penjual menutupi kecacatan yang ada pada barang tersebut. Seperti kayak penjual ikan. Penjual itu bilang kepada pembeli bahwa ikan ini segar dan baru saja ditangkap tadi pagi. Padahal ikan ini sudah basi dan ditangkap kemarin sore. Jadi hukum transaksi ini tidak sah dan dilarang, sangat dilarang dalam Al-Quran dan hukumnya haram. Dan yang ketiga yaitu harga. Sering sekali penjual memanfaatkan ketidaktahuan informasi pembeli mengenai harga barang tersebut, sehingga penjual dengan bebas memberikan harga yang terserah dia atau harga yang lebih tinggi. Dan yang keempat yaitu waktu pembayarannya. Contohnya seperti penjual berjanji untuk menyelesaikan proyeknya dengan waktu dekat, padahal ia tahu bahwa proyek tersebut tidak dapat diselesaikan dengan waktu dekat. Nah, transaksi ini juga sangat diharapkan dalam Islam dan hukum hasil transaksinya yaitu haram. Yang kedua yaitu gharar, hampir mirip dengan tadlis. Gharar ini merupakan ketiadaan informasi terhadap dua pihak yang melakukan transaksi jual beli. Gharar ini biasanya dilakukan pada hal jual beli seperti kuantitas, kualitas, harga, dan waktu pembayarannya. Hal yang biasa terjadi dalam jual beli dengan larangan gharar yaitu kuantitas. Kuantitas contohnya melakukan pembelian hasil panen ketika pohon belum panen belum menunjukkan hasilnya. Hal ini kedua pihak sama-sama tidak mengetahui bahwa kuantitas hasil panen tersebut apakah banyak atau tidak. Padahal hasil panen dapat lebih tinggi dari nilai uang yang diserahkan kepada penjual. Dan apabila hasil panen lebih tinggi daripada nilai uang, maka pembeli yang akan diuntungkan dan penjual dirugikan. Dan sebaliknya, apabila hasil panen lebih rendah daripada nilai uang, maka penjual akan diuntungkan dan pembeli akan dirugikan. Dan yang kedua yaitu kualitas. Contohnya seperti penjual anak sapi atau penjualan anak sapi yang masih di dalam perutnya, di dalam perut induknya. Padahal kedua pihak belum mengetahui kualitas anak sapi tersebut. Apakah anak sapi itu terlahir dengan kondisi baik atau kondisi cacat. Tapi apabila anak sapi terlahir dengan kondisi baik, maka pembeli yang akan diuntungkan. Dan apabila anak sapi terlahir dengan kondisi cacat, maka penjual yang akan diuntungkan dan pembeli yang akan dirugikan. Dan yang ketiga yaitu harga. Contohnya, jika penjual dan pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah pembayaran akan dilunasi dalam jangka 1 tahun atau lebih, sehingga harga menjadi tidak jelas apakah akan menggunakan margin 10% atau 20%. Transaksi ini sangat dilarang oleh agama Islam karena menimbulkan ketidakpastian informasi, sehingga hukum transaksi ini menjadi haram. Dan yang keempat adalah waktu penyerahan. Contohnya seperti penjual mobil yang hilang. Penjualan mobil yang hilang karena pencurian menjadi tidak jelas bagi penjual ataupun pembeli. Dan larangan yang ketiga yaitu bai ihtikar. Maksudnya membeli barang dengan tujuan untuk memengaruhi pergerakan pasar atau sengaja mengupayakan adanya kelangkaan barang tersebut. Atau bisa dibilang sebagai cara menimbun barang. Penimbunan ini sangat diharamkan dan mencakup semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia.
Contohnya nih, seperti pada saat ini banyak sekali orang-orang yang sengaja menimbun masker dan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Padahal di luaran sana masker itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang menderita sakit ataupun yang sehat. Hal ini sangat dilarang dan hukumnya haram jika dilakukan. Dan yang keempat yaitu larangan bai najasi atau tindakan menciptakan permintaan palsu. Bai najasi maksudnya dengan membuat seakan-akan ada banyak permintaan terhadap suatu produk yang dimiliki sehingga harga jual barang yang diinginkan akan lebih naik harganya. Upaya ini diantaranya seperti menebar isu yang dapat menarik orang lain untuk membeli barang, melakukan order pembelian semua untuk memunculkan efek psikologis orang lain untuk membeli dan bersaing dalam harga. Dan yang ketiga, melakukan pembelian atau melakukan pembelian pancingan sehingga tercipta sentimen pasar. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung. Dan larangan yang selanjutnya yaitu maisir. Maisir adalah sesuatu yang mengandung unsur perjudian atau suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak yang menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Ada beberapa macam bentuk maisir seperti undian tanpa syarat, undian dengan syarat membeli barang, dan undian dengan mengeluarkan biaya. Saya akan menjelaskan macam-macam bentuk maisir. Yang pertama yaitu undian tanpa syarat. Namun undian ini sebenarnya dibolehkan asal tidak ada unsur penipuan, riba, dan kezaliman. Dan yang kedua yaitu undian dengan syarat membeli barang. Contohnya undian yang terjadi di dalam supermarket. Siapa yang membeli barang tertentu dan telah mencapai jumlah tertentu, maka ia akan mendapatkan kupon dan ikut undiannya. Hal ini juga sangat dilarang oleh Islam. Dan yang ketiga adalah undian dengan mengeluarkan biaya. Biasanya undian ini dengan cara mengikuti undian, dengan mengirimkan kupon ke tempat undian, dengan menyantumkan perangko, dan pastinya mengeluarkan biaya, maka itu termasuk maisir dan sangat dilarang. Larangan keenam yaitu riba. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padaan yang dibenarkan syariah. Hukum riba didasari pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 dengan terjemahan sebagai berikut. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba atau yang belum dipungut. Maka jika kamu tidak mengerjakannya, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba tersebut, maka bagimu pokok hartamu, dan kamu tidak menganiaya dan tidak dianiayakan. Pengelompokan riba juga ada dua jenis. Yang pertama riba utang piutang, dan yang kedua riba jual beli. Di dalam riba utang piutang juga ada dua macam, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Riba al-qardi yaitu pihak yang meminjamkan menuntut pengembalian lebih kepada pihak yang dipinjami. Contohnya seperti seseorang mengutangi orang lain dengan mensyaratkan dikembalikan lebih banyak dan memperoleh keuntungan, seperti menempati rumah pengutang. Contoh lain seperti rentenir, si A mengutangi si B dengan mensyaratkan si B harus membayar lebih banyak daripada yang dia utang. Dan apabila dia tidak bisa membayar, maka rumah atau harta lain si B bisa diambil oleh si A atau bisa menjadi hak milik si A. Hal ini sangat dilarang oleh Islam dan hukum transaksinya yaitu haram. Macam riba utang piutang yang kedua yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini merupakan utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman
Karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan, maka si peminjam itu wajib membayar lebih dari pokok pinjaman. Contohnya, pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayarkan penuh tagihannya. Dan jenis kelompok riba yang kedua yaitu riba jual beli. Di dalam riba jual beli juga ada beberapa macam, yaitu riba fadl, atau biasanya terjadi akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria seperti kuantitas, kualitas, penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai. Contohnya seperti transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai. Selanjutnya adalah riba nasi'ah, disebut juga riba duyun. Riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria seperti 1. Untung muncul bersama risiko atau al-gunnu bil gurni. Dan yang kedua, hasil usaha yang muncul bersamaan dengan biaya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dan barang yang diserahkan kemudian. Adapun barang-barang yang terkena hukum riba yaitu emas, perak, bur, syair, kurma, dan garam. Selanjutnya ada kaidah seputar jenis riba. Di sini dijelaskan 3 jenis atau 3 bagian. Yang pertama, beli emas dengan emas secara tafadul berarti terjadi riba fadl. Dan yang kedua, beli emas dengan secara tamatsul namun nasi'ah atau jatuh tempo, maka terjadi riba nasi'ah. Dan yang ketiga, beli emas dengan emas secara tafadul dan nasi'ah, maka terjadi kedua jenis riba yaitu fadl dan nasi'ah. Ancaman bagi yang andil atau yang ikut andil dalam praktik riba yaitu ada banyak ancaman, seperti mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya, yang berarti dia mendapatkan celaan dan akan terjatuh dari rahmat Allah atau akan dijauhi oleh rahmat Allah. Dan selain itu, pelaku riba juga akan mendapat atau diperangi siksa Allah dan Rasulnya. Ancaman bagi orang yang ikut andil dalam praktik riba itu banyak sekali, seperti akan mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Orang itu akan mendapatkan celah dan akan dijauhi atau terjauhkan dari rahmat Allah. Dan selain itu, pelaku riba juga akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Selanjutnya yaitu dampak negatif bagi individu yang melakukan riba atau menjadi pelaku riba. Yang pertama yaitu riba memberikan dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. Jika diperhatikan, maka kita akan menemukan bahwa mereka yang berinteraksi dengan riba adalah individu yang secara alami memiliki sifat kikir, atau dada yang sempit, berhati keras, menyembah harta, dan tamak akan kemewahan dunia dan sifat-sifat hinaan lainnya. Dan yang kedua yaitu riba merupakan akhlak dan perbuatan musuh Allah atau Yahudi. Maka apabila orang yang melakukan riba atau menjadi pelaku riba akan mendapat siksa yang pedih dari Allah. Dan yang ketiga yaitu riba merupakan akhlak kaum jahiliyah. Barang siapa orang yang melakukan riba atau menjadi pelaku riba, maka sesungguhnya ia telah menyamakan dirinya dengan mereka atau dengan kaum jahiliyah. Dan yang keempat yaitu pelaku riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan keadaan seperti orang gila. Yang kelima, memakan riba merupakan salah satu perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kebinasaan. Dan yang keenam, Allah tidak akan menerima sedekah yang diperoleh dari riba. Dan ketujuh, doa seorang pemakan riba atau pelaku riba tidak akan terkabul atau tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang ke-8, memakan riba adalah bentuk kezaliman dan kezaliman merupakan kegelapan di hari kiamat. Selanjutnya yaitu dampak negatif bagi masyarakat dan perekonomian. Banyak sekali dampak yang
disebabkan oleh riba yang menyebabkan masyarakat dan perekonomian menjadi buruk. Yang pertama itu adalah riba menimbulkan permusuhan dan kebencian antar individu dan masyarakat. Dan yang kedua, masyarakat yang berinteraksi dengan riba adalah masyarakat yang sebenarnya miskin, tidak memiliki rasa simpati kepada masyarakat lainnya. Dan yang ketiga yaitu perbuatan riba menghantarkan ekonomi ke arah yang menyimpang dan hal tersebut mengakibatkan pemborosan. Dan yang keempat, riba mengakibatkan harta kaum muslimin dalam genggaman musuh, dan hal ini salah satu musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin. Yang kelima, tersebarnya riba merupakan pernyataan tidak langsung dari suatu kaum atau suatu umat bahwa mereka berhak dan layak untuk mendapatkan azab dari Allah SWT. Dan yang keenam adalah riba merupakan perantara untuk menjaga negeri Islam. Oleh karenanya terdapat pepatah, penjajahan itu senantiasa berjalan mengikuti para pedagang dan tukang fitnah. Maka kita senantiasa harus menghindari riba agar negara Islam atau negara kita tidak dapat dijajah oleh fitnah. Setelah kita mengetahui larangan riba, selanjutnya saya akan menjelaskan larangan yang ketujuh, yaitu jual beli di atas akad saudaranya. Misalnya, jika ada seseorang datang ke pedagang mau membeli sesuatu barang dengan harga tertentu, lalu dia memberikan hak pilih kepada pedagang tersebut menjadi beli, jadi jual atau tidak jadi jual selama beberapa waktu, maka selama waktu itu tidak boleh ada orang yang ikut campur atas transaksi itu. Jika ada orang yang ikut campur, maka akad ini hukumnya haram. Selanjutnya adalah larangan jual beli dengan cara inah. Misalnya kamu membeli misalnya kamu menjual suatu barang kepada pembeli dengan pembayaran jatuh tempo atau cicilan. Kamu beli dan kamu kemudian membeli barang itu kembali dari pembeli tersebut dengan harga yang lebih murah serta pembayarannya secara tunai atau secara kontan. Cara jual beli ini hukumnya haram karena bersifat akan mensiasati riba. Dan yang 9 yaitu larangan jual beli dengan menjadi perantara. Termasuk jual beli yang diharamkan adalah jual beli orang yang bertindak sebagai perantara. Kemudian orang itu meminta kepadanya untuk menjadi perantara dalam jual beli tersebut. Dan yang terakhir yaitu larangan jual beli dengan cara talaki al-rukban. Misalnya nih, Atun menjual atau Atun bersedia menjual barang kepada Anis, asalkan Anis kembali menjual tersebut kepada Atun. Jadi kayak seakan-akan untuk permainan saja. Barang itu dijual tapi nanti barang itu diambil kembali. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan bagi semua yang membutuhkan ilmu ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.